Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kamu? Semoga tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Tadi kalian sudah sempat lihat nggak sih sedikit cuplikan video? Kira-kira video itu lokasinya di mana ya? Dan nama tempatnya itu apa ya? Bener banget, itu adalah Universitas Malikus Saleh. Kalian udah kenal lebih dekat nggak sih dengan Universitas Malikus Saleh? Hah? Belum? Bentar-bentar. Kalian bisa simak video dari saya, Desi Fatmasari dengan NIM 220210006, Program Studi Administrasi Publik Kelas 1A, Universitas Malikus Saleh. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Agus Mulyaman, SPD MPD. Di video ini saya akan memaparkan terkait dengan Universitas Malikus Saleh. Jadi, kita akan mengenal lebih dekat nih dengan Universitas Malikus Saleh. Yuk simak videonya. Oke teman-teman, untuk kita lebih mudah memahami dan mengenal Universitas Malikus Saleh, kita bisa menggunakan kata-kata kunci ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya di layar, itu ada 9 kata kunci untuk mengenal Universitas Malikus Saleh. Apa saja? Oke, yang pertama itu ada pengertian Universitas Malikus Saleh. Kemudian yang kedua, ada visi dan misi dari Universitas Malikus Saleh. Yang ketiga, ada sejarah singkat Universitas Malikus Saleh. Yang keempat, ada logo Universitas Malikus Saleh. Yang kelima, ada pimpinan Universitas Malikus Saleh. Yang keenam, ada program studi Universitas Malikus Saleh. Lalu yang ketujuh, ada jalur masuk atau jalur penerimaan Universitas Malikus Saleh. Yang kedelapan, ada fasilitas penunjang dan unit pendukung dari Universitas Malikus Saleh. Dan yang terakhir, ada pilar-pilar Kemalikus Salehan. Nah, untuk memahami Universitas Malikus Saleh lebih dekat, kita akan menggunakan kata kunci ini. Yuk! Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari Universitas Malikus Saleh. Lebih tepatnya, ini adalah gambaran umum ya, atau gambaran dasar terkait dengan Universitas Malikus Saleh. Nah, teman-teman bisa lihat di layar bahwa Universitas Malikus Saleh atau yang kita kenal singkatannya itu adalah Unimal, merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang berada di pantai timur utara Aceh, yang mana kampus utamanya itu ada di Relet, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Indonesia. Nah, jadi teman-teman, bahwa Universitas Malikus Saleh ini itu adalah universitas negeri, salah satu universitas negeri yang ada di Indonesia. Lebih tepatnya, lokasinya itu ada di Aceh ya. Nah, Universitas Malikus Saleh ini itu didirikan pada 12 Juni 1969. Ada 4 kampus, diantaranya kampus BI atau Bukit Indah, ada kampus Cunda, kemudian ada kampus Lancang Garam dan juga Sigli. Nah, kampus utamanya itu ada di Relet, teman-teman. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa Universitas Malikus Saleh itu adalah salah satu lembaga pendidikan yang dimana ia adalah tempat untuk orang-orang belajar atau mengasah skill atau kemampuan yang ia punya. Universitas Malikus Saleh ini pada dasarnya atau pada awalnya itu bukanlah sebuah perguruan tinggi negeri, tetapi sebuah perguruan tinggi ya masih dikategorikan yang swasta ya. Oke, selanjutnya kata kunci kedua, ada visi dan misi dari Universitas Malikus Saleh. Setiap lembaga pendidikan pastinya memiliki visi dan misi, apalagi salah satu universitas negeri di Indonesia. Apa sih visi dan misi dari Universitas Malikus Saleh? Oke, kita lihat. Kalau kita berbicara tentang visi, teman-teman, itu selalu merujuk ke suatu hal yang menjadi cita-cita gitu, suatu hal yang menjadi tujuan dari baik itu organisasi, baik itu suatu lembaga, individu sekalipun, kelompok apalagi dan lain sebagainya ya. Nah, jadi visi dari Universitas Malikus Saleh atau cita-cita tujuan dari Universitas Malikus Saleh kita bisa lihat di layar, yaitu menjadi universitas unggul di tingkat internasional berbasis potensi lokal. Berarti Universitas Malikus Saleh ini menginginkan dia itu menjadi suatu universitas yang unggul, yang berkualitas di ranah internasional, teman-teman. Nah, untuk bisa menggapai itu dalam arti kata mereka memanfaatkan gitu potensi lokal dari wilayahnya sendiri. Wilayahnya adalah wilayah Aceh di Kabupaten Aceh Utara gitu. Artinya untuk bisa menggapai tujuan dari Universitas Malikus Saleh menjadi universitas yang unggul di tingkat internasional, mereka atau kaum-kaum atau penghuni-penghuni di dalam Universitas Malikus Saleh itu menggunakan atau memanfaatkan potensi lokal, baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya. Nah, dimanfaatkanlah itu untuk bisa menggapai apa yang diinginkan dari Universitas Malikus Saleh itu. Kalau kita berbicara tentang misi, itu berhubungan dengan hal-hal yang kita lakukan untuk bisa menggapai visi kita. Jadi hal-hal yang harus kita
perbuat untuk bisa menggapai apa yang kita cita-citakan. Nah, di sini ada 4, di antaranya menyelenggarakan layanan pendidikan yang bermutu secara merata atau adil dengan mengikutsertakan segala potensi lokal yang ada di dalam masyarakat. Kemudian mengembangkan aktivitas penelitian berbasis potensi lokal melalui penerapan teknologi industri pertanian, agribisnis, seni, budaya, ekonomi bisnis dan juga syariah, sosial politik, hukum, kesehatan dan lingkungan hidup yang mampu bersaing di tingkat internasional. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara merata untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Nah, yang keempat itu ada meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, transparansi, dan otonomi dalam rangka terwujudnya perguruan tinggi yang baik serta mendukung reformasi birokrasi. Ini udah jelas banget ya teman-teman terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Universitas Malikus Saleh untuk bisa menggapai apa yang dia cita-citakan. Oke, kita masuk ke kata kunci yang ketiga. Oke, kata kunci yang ketiga itu ada sejarah singkat dari Universitas Malikus Saleh. Nah, teman-teman, kenapa dikatakan dengan Universitas Malikus Saleh? Benar banget, Malikus Saleh. Jadi, Universitas Malikus Saleh ini itu didirikan dengan mengambil nama besar dari Raja Kerajaan Samudra Pasai yang pertama, yaitu Malikus Saleh. Jadi, Malikus Saleh ini itu adalah raja dari Kerajaan Samudra Pasai. Kita ketahui bahwa Kerajaan Samudra Pasai itu adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara. Nah, rajanya itu adalah si ini, Malikus Saleh. Malikus Saleh itu sebenarnya nama kecilnya itu adalah Merasilu. Tetapi semenjak ia naik jabatan, dia naik jabatan menjadi seorang raja dari Kerajaan Samudra Pasai, namanya diubah teman-teman menjadi Malikus Saleh, Malik yang Saleh. Nah, Kerajaan Samudra Pasai ini udah jelas ya, dia berada di wilayah Aceh ini sendiri, di wilayah kalau tidak salah di Kota Loksmawe, di wilayah Kabupaten Aceh Utara juga. Lalu kenapa nama beliau itu digunakan gitu? Ya karena memang sederhananya beliau itu adalah sosok yang patriotisme, sosok yang religius. Intinya semua tindakan-tindakan atau sikap-sikapnya itu sangatlah baik, sangatlah cocok untuk kita jadikan panutan, untuk kita jadikan contoh. Nah, jadi sifat dari si Malikus Saleh ini, si Sultan Malikus Saleh ini teman-teman, sifat kepeloporannya, kemudian sifat kedinamisannya serta patriotismenya ini, itulah diharapkan nantinya mahasiswa-mahasiswi yang dihasilkan atau dilahirkan dari Universitas Malikus Saleh itu dapat mampu mencontoh, dapat mampu bertindak layaknya dari sosok si Malikus Saleh ini sendiri teman-teman. Maka dari itu digunakanlah Malikus Saleh ini sebagai nama penyebutan di universitas kita, Universitas Malikus Saleh, dengan harapan nantinya kita sebagai mahasiswa-mahasiswi ataupun keseluruhan dari orang-orang yang ada di dalam Universitas Malikus Saleh itu mampu menjadi sosok dari Sultan Muda Malikus Saleh. Karena kan teman-teman, pada dasarnya nama itu kan adalah doa. Jadi ketika Universitas Malikus Saleh menggunakan nama Malikus Saleh itu sendiri, maka di situ sudah tergambar jelas bahwa mereka memiliki harapan besar bahwa nantinya para lulusan-lulusan dari Universitas Malikus Saleh itu mampu menjadi sosok layaknya Malikus Saleh. Sifat dan sikap dari Malikus Saleh itu dapat ditanamkan di dalam diri para lulusan dari Universitas Malikus Saleh dan nantinya dapat diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke teman-teman, selanjutnya tadi sudah saya paparkan ya bahwa memang Universitas Malikus Saleh itu pada dasarnya bukan langsung menjadi suatu perguruan tinggi negeri, tetapi ada memang perjalanan yang panjang sehingga Universitas Malikus Saleh itu lahir menjadi salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Jadi sebelumnya itu tidak perguruan tinggi negeri gitu. Gimana sih sebenarnya perjalanannya? Oke, kita coba lihat di layar ya teman-teman. Di sini dimana sebelumnya itu Universitas Malikus Saleh itu namanya adalah Akademi Ilmu Agama atau AIA, di mana hanya ada jurusan syariah, dibentuk pada 12 Juni 1969. Nah, berlanjutlah demikian pada 15 September 1970. Selain dari jurusan syariah, jurusan ilmu politik pun sudah menjadi bagian dari Akademi Ilmu Agama ini, teman-teman. Jadi jurusan ilmu politik pada tanggal sekian atau pada tanggal 15 September 1970 sudah masuk menjadi bagian dari Akademia Ilmu Agama. Pada 17 Juni 1971 itu dibentuk Yayasan Perguruan Tinggi Islam atau YPTI sebagai suatu badan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan Akademia Ilmu Agama. Nah, selanjutnya jadi Akademi Ilmu Agama itu pada 1 Agustus 1971 diubah teman-teman. Jadi apa? Jadi Perguruan Tinggi Islam. Nah, jadi dari Akademi Ilmu Agama berubahlah menjadi Perguruan Tinggi Islam. Nah, dengan jurusan apa? Jurusan Akademi Syariah
jurusan Akademi Ilmu Politik, jurusan Akademi Tarbiyah, lalu ada jurusan Akademi Daya Tinggi atau Pesantren Luhur. Itu diubah pada 1 Agustus 1971. Nah, berlanjut lagi teman-teman. Pada 24 Mei 1972, perguruan tinggi Islam yang tadi itu diubah lagi menjadi Perguruan Tinggi Islam Malikus Saleh, atau singkatannya itu adalah Pertim. Nah, berlanjut lagi teman-teman, dari yang sebelumnya itu Pertim dan sekarang berubah menjadi Unima atau Yayasan Universitas Malikus Saleh, itu diubah pada tahun 1980. Nah, jadi teman-teman, memang perjalanan yang cukup panjang sekali yang dihadapi atau yang dilalui oleh Universitas Malikus Saleh ini untuk dia benar-benar pure menjadi Universitas Malikus Saleh yang seperti saat ini kita kenal. Nah, jadi Universitas Malikus Saleh yang memang sebelumnya itu swasta, dia diubahlah menjadi suatu perguruan tinggi negeri, teman-teman. Oke, jadi kenapa gitu Lalu kenapa ya Universitas Malikus Saleh dinegrikan? Ya kan, karena semula itu swasta. Kenapa negeri gitu? Karena kalau kita berbicara tentang negeri, ya kita akan selalu merujuk bahwa itu dikelola dan milik dari pemerintah pusat. Benar banget. Jadi teman-teman, alasan kenapa Universitas Malikus Saleh itu dinegrikan itu adalah karena memang sebelum-sebelumnya atau pada saat itu di wilayah Aceh itu kondisi politik sangat memprihatinkan, sangat buruk lah gitu. Banyak terjadi konflik-konflik ya kan, seperti yang kita ketahui, konflik-konflik yang menyebabkan efeknya itu atau dampaknya itu berkepanjangan yang mempengaruhi dari nilai-nilai sosial masyarakat Aceh saat itu. Artinya apa? Masyarakat Aceh sudah hilang nih harkat dan martabatnya. Degradasi nilai-nilai sosial yang semakin memprihatinkan dan semakin menjauhkan dari suasana masyarakat madani gitu, dari suasana masyarakat yang baik gitu teman-teman. Artinya apa ya kan? Karena konflik-konflik yang terjadi di wilayah Aceh saat itu menunjukkan memang hubungan dari pemerintah daerah Aceh sendiri dengan pemerintah pusat itu kurang baik. Nah, untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut ya kan, antara pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau masyarakat Aceh dengan pemerintah pusat, ya itu salah satunya adalah dengan membangun suatu universitas negeri, ya universitas negeri di Aceh untuk bisa ya membangun hubungan yang baik lah antara masyarakat Aceh dengan pemerintah pusat. Karena ditakutkan nantinya ketika misalnya hubungan pemerintah Aceh dengan wilayah pemerintah pusat ya itu tidak bisa diselesaikan, maka yang akan terjadi biasa saja nanti terjadinya disintegrasi bangsa. Maka dari itu diubahlah Universitas Malikus Saleh ini menjadi suatu perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh siapa? Benar banget, oleh pemerintah pusat. Dengan apa? Pada dasarnya juga dengan memanfaatkan segala potensi sumber daya alam terkhusus yang dimiliki oleh wilayah Aceh ini sendiri. Nah, jadi memang sederhananya adalah karena memang saat itu nilai-nilai ya kan, nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat Aceh sangat buruk, sangat memprihatinkan. Maka dari itu dibuatlah di wilayah ini, di wilayah Kabupaten Aceh Utara ini, tepatnya di sekitar Kota Loksmawe ini ya, suatu lembaga, suatu tempat yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk apa? Untuk melahirkan, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk memperbaiki sistem-sistem nilai yang saat itu buruk ya di wilayah Aceh. Jadi sistem nilai yang buruk itu diperbaiki melalui apa? Melalui universitas negeri ini, Universitas Malikus Saleh ini. Itu jadi sederhananya memang alasannya kenapa dinegrikan, karena ingin memperbaiki, yang pertama ingin memperbaiki hubungan antara masyarakat Aceh dengan pemerintah pusat, lalu yang kedua di wilayah Aceh. Jadi sistem nilai yang buruk itu diperbaiki melalui apa? Melalui universitas negeri ini, Universitas Malikus Saleh ini. Itu jadi sederhananya memang alasannya kenapa dinegrikan, karena ingin memperbaiki, yang pertama ingin memperbaiki hubungan antara masyarakat Aceh dengan pemerintah pusat, lalu yang kedua juga adalah bagaimana ya sumber daya manusia yang ada di wilayah Aceh itu bisa berkualitas gitu. Apalagi akan teman-teman di wilayah Aceh ini ya, itu potensi alamnya cukup banyak, cukup besar. Jadi dengan memanfaatkan potensi tersebut, ya itu adalah salah satu cara ya, atau salah satu model untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga. Dengan apa? Dengan pendidikan. Nah teman-teman, juga kita udah ketahui ya bahwa memang proses yang panjang banget hingga akhirnya Universitas Malikus Saleh itu menjadi suatu perguruan tinggi negeri di Indonesia, salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, benar. Jadi puncaknya aja ya, kita lihat puncaknya adalah ketika Presiden Megawati Soekarno Putri mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 95 tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001 mengenai penegrian Universitas Malikus Saleh.
Dengan dinegrikannya Universitas Malikus Saleh, berarti di Nangro Aceh Darussalam ya, yang berpenduduk sekitar 4,3 juta jiwa tersebut sudah memiliki 2 universitas negeri, yaitu Unsia ya, ada di Banda Aceh, kemudian ada Unimal atau Universitas Malikus Saleh di Lok Snawe. Nah, satu lagi itu ada perguruan tinggi agama Islam atau IAIN Ar-Rainri di Darussalam, Banda Aceh. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2001 di Lok Snawe, disitulah Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Presiden Republik Indonesia saat itu meresmikan atau mensahkan pendirian dari Universitas Malikus Saleh sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Nah, selanjutnya kita buka ke kata kunci yang keberapa nih? Keempat kalau tidak salah. Terkait dengan logo Universitas Malikus Saleh. Ada arti bentuk, arti gambar, ada arti warna. Ya, arti bentuk, lambang Unimal berupa bulan sabit berwarna hijau dilingkupi oleh 3 kubah dengan kandi atau lentera yang bergantung berwarna keemasan dan tahun Arab 1969. Wah, jadi sesuai dengan tahun berdirinya Universitas Malikus Saleh ya, melambangkan semangat pembaruan, kedamaian dan kejayaan dengan ilmu pengetahuan sebagai kekuatan. Lalu ada arti gambar, pertama bulan sabit melambangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber ilmu pengetahuan, pencerahan dan kemenangan. Kemudian yang kedua ada 3 kubah melambangkan tridharma perguruan tinggi yang harus diwujudkan dan memberikan resonansi untuk kemaslahatan manusia, bumi dan alam semesta yang didasari oleh 3 rangkaian tak terpisahkan: Islam, ilmu dan juga amal. Lalu yang ketiga ada kandi atau lentera, itu melambangkan semangat terus-menerus menjadi penerang dan cahaya sebagai wujud rahmatan lil alamin. Lalu yang keempat itu ada tahun Arab 1969, benar ya tadi saya katakan, melambangkan tahun berdirinya dari Universitas Malikus Saleh. Lalu apa sih arti warna dari logo Universitas Malikus Saleh? Kita lihat. Ada warna hijau, dia melambangkan harmonisasi, keterbukaan dan kedamaian. Warna emas melambangkan kejayaan dan kedalaman sebuah cita-cita. Dan yang terakhir ada hitam, melambangkan kekuatan yang elegan. Wow, sangat simbolis sekali nggak teman-teman makna dari logo Universitas Malikus Saleh ini. Next, kita buka kata kunci yang kelima kalau nggak salah. Ini adalah pimpinan Universitas Malikus Saleh. Teman-teman bisa lihat. Ya udah jelas ya bahwa memang rektor dari Universitas Malikus Saleh adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Herman Fitra, STMT IPM ASEAN Engineering. Dan juga di sini sudah tertera ya siapa-siapa saja yang menjadi wakil dari Bapak Rektor kita. Kemudian di sini juga sudah ada dekan dari setiap fakultas yang ada di Universitas Malikus Saleh. Jadi di Universitas Malikus Saleh itu teman-teman ada 7 fakultas. Ada Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Kedokteran, Pertanian, dan juga ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ini teman-teman bisa lihat siapa-siapa saja yang menjadi dekan dari setiap fakultas yang ada di Universitas Malikus Saleh. Nah, kata kunci selanjutnya nih, ada kata kunci ke-6 ya, yaitu terkait dengan program studi dari Universitas Malikus Saleh. Apa-apa saja sih yang ada di dalam Universitas Malikus Saleh gitu. Artinya program studi apa, jurusan apa. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada sarjana dan juga ada sarjana atau strata 1. Di program sarjana atau S1 itu ada, tadi seperti yang saya katakan ya, ada 7 fakultas, ada teknik, pertanian, ekonomi dan bisnis, ilmu sosial dan ilmu politik, ada hukum, ada fakultas kedokteran, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Ini sudah tertera masing-masing jurusan atau program studi yang ada di dalam Universitas Malikus Saleh. Kemudian juga Universitas Malikus Saleh itu ada program pasca sarjana teman-teman atau S2. Ada Magister Sains Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, kemudian ada Sosiologi, Agroteknologi, Teknik Energi Terbarukan, Teknik Sipil ya. Ada Teknik Sipil tadi udah, ada Ekonomi Pembangunan, ada Agribisnis dan juga ada Teknologi Informasi. Nah, jadi selain dia program sarjana atau strata 1, juga ada program pasca sarjana atau S2 singkatan gitu ya. Nah, kata kunci yang ke-7 teman-teman, terkait dengan apa? Terkait dengan jalur masuk dari Universitas Malikus Saleh. Artinya kita bisa masuk ke Universitas Malikus Saleh itu melalui jalur apa aja ya kan? Karena kan kita ketahui bahwa Universitas Malikus Saleh itu adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia. Berarti dia masuknya itu pastinya jalur penerimaannya itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di sini ada 6 ya. Ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada SMMPTN, ada bidik misi, ada program pasca sarjana dan juga ada international class. Jadi kita udah tahu ya SNMPTN seperti apa juga ya, mengandalkan nilai raport. SB juga menggunakan tertulis ya. Dia tes tertulis, tes melalui tes tertulis tapi dia menggunakan komputer ya. Kemudian ada mandiri. Nah, juga tes tapi mungkin dia lebih dominan ya tau lah sendiri ya, ke materi gitu lah.
Lalu ada bidik misi teman-teman, dia ini berhubungan dengan bantuan-bantuan seperti itu, bantuan pemerintah. Kemudian ada program pasca sarjana juga, itu ada tes-tes tertulisnya ya untuk bisa masuk ke program pasca sarjana di Universitas Malikus Saleh. Kemudian ada international class, jadi benar bahwa Universitas Malikus Saleh itu juga memiliki international class, di mana Universitas Malikus Saleh itu memiliki relasi atau hubungan dengan universitas-universitas yang ada di luar gitu. Oke, next kita masuk ke kata kunci yang keberapa nih? 8 ya kalau nggak salah. Oke, di sini ada fasilitas penunjang dan unit pendukung Unimal. Teman-teman bisa lihat ya, apa-apa saja yang menjadi sarana dan prasarana dari Universitas Malikus Saleh. Fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di dalam Universitas Malikus Saleh. Ini sekitar 39 fasilitas ya, 39 sarana dan prasarana. Mulai dari biro, ada aula, ada gedung fakultas, ya kan? Kemudian ada UPT, unit pelayanan terpadu dan lain sebagainya. Dan banyak lagi, dan sarana olahraga juga ya kan. Kemudian ada rumah sakit, musola, perpustakaan dan lain sebagainya. Sangat banyak teman-teman bisa lihat. Karena banyak ya teman-teman yang benar, karena memang Universitas Malikus Saleh itu adalah salah satu universitas yang memiliki daya tampung yang cukup banyak. Universitas negeri yang memiliki daya tampung yang cukup banyak. Maka dari itu fasilitas dan sarana prasarananya juga harus ditunjang gitu, harus didukung, harus mendukung. Mengingat apa? Mengingat memang karena sumber daya manusia yang masuk itu juga cukup banyak. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke kata kunci yang ke-9. Berarti ini kata kunci yang terakhir nih. Oke, di sini ada pilar-pilar Kemalikus Salehan. Maknanya tuh adalah batu sendi kita, batu sendi semua komponen yang ada dalam Universitas Malikus Saleh. Baik itu dia dari dosen, mahasiswa-mahasiswi, rektor, ini semua orang-orang yang memang sudah mendapatkan suatu hak untuk bisa bergabung menjadi bagian dari Universitas Malikus Saleh. Apa-apa saja sih yang harus kita dapatkan gitu, dalam arti kata yang harus kita gapai ya kan, yang harus ada dalam diri kita sebagai salah satu bagian dari Universitas Malikus Saleh. Nah ada 5 nih teman-teman. Ada religius, berhubungan dengan keagamaan, berhubungan dengan keimanan dan ketakwaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ada akademis, benar. Jadi kita juga selain kita religius, selain kita bertakwa, beriman, ya kita juga harus memiliki ilmu pengetahuan teman-teman. Selanjutnya adalah transformatif gitu, transformatif. Trans artinya adalah perpindahan. Artinya kita bersifat dinamis gitu, kita bisa dikatakan ketika ada perkembangan itu kita mengikuti, tetapi kita dengan catatan kita harus pandai memilah dan memilih mana yang bisa dimasukkan dan mana yang tidak bisa dimasukkan, nilai-nilai tersebut ke dalam lingkungan universitas kita. Kemudian itu ada berwawasan global, bener banget ya, kita juga harus aktif di dalam di nasional, kemudian di internasional gitu. Berwawasan global artinya apa? Kita memiliki wawasan pengetahuan yang cukup baik gitu. Kita diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup baik dia dalam lingkup lokal ataupun global. Dan yang terakhir itu ada cinta damai. Benar teman-teman, ini juga yang paling penting, bahwa kita diharapkan walaupun kita berbeda-beda ya kita harus cinta damai gitu. Toleransi kita harus tetap terjaga. Nah itulah tadi teman-teman, kita sudah menggunakan 9 kunci untuk memahami atau mengenal lebih dekat tentang Universitas Malikus Saleh. Sebenarnya banyak lagi hal yang bisa kita dapatkan terkait dengan informasi mengenai Universitas Malikus Saleh. Nah teman-teman, jika ingin memahami lebih dalam, lebih dekat lagi mengenai Universitas Malikus Saleh, teman-teman bisa mengunjungi dari media sosial yang dimiliki oleh Universitas Malikus Saleh. Nah ada di Facebook, ada di Instagram, di YouTube. Kalau di Facebook itu namanya Universitas Malikus Saleh ya. Di Instagram juga @univ Malikus Saleh. Kemudian di YouTube itu ada Unimal TV. Nah di sini teman-teman bisa menggali lebih dalam lah terkait dengan Universitas Malikus Saleh. Universitas Malikus Saleh ini juga teman-teman bisa mengunjungi website dari Unimal. Nah, ada di layar ini. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari saya Desi Fatmasari terkait dengan mengenal lebih dekat Universitas Malikus Saleh. Demikian video dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.